Assalamualaikum Pak Bupati Sampurasun Rahayu Biakta Bagja Wali Sapunajana. Punten Pak Bupati terhormat nuka suhun titip dari puncak ieu alamna sina nyaman deui, sina hejo deui, sina mernah deui, sina tertib deui. Ulah macet-macet lah, terutama nuka kampung-kampung, karunya nu di kampung. Urang ruwat alam, tapi urang rawat oge alam. Tadi macet gak? Macet Pak. Macet parah. Aja kami merasa asing di tempat kami sendiri. Sekarang kami lihat malam itu sudah banyak bling-bling cahaya. Nah, imigran yang saya tahu dalam versi saya, mereka dilokalisir dalam satu tempat. Jadi mereka nambah banyak. Berbicara kenyamanan, apakah Akang sendiri merasa nyaman dengan keberadaan mereka? Tidak. Benturan? Iya. Benturan secara fisik atau benturan secara budaya gimana? Ya kalau dijaga kan masyarakat itu juga pasti menjaga kan. Apa yang diharapkan secara teknisnya oleh pemerintah gitu kan? Pemerintah lebih tahu kok bagaimana menjaga itu semua. Karena banyak ahli. Ruat, rawat, jaga, wariskan yang anak incu. Jangan pernah lahan di area tersebut dirusak atau dimiliki oleh pihak-pihak tertentu secara pribadi. Itu milik alam. Nah, itu ada yang pada akhirnya dimiliki oleh pihak tertentu. Saya yakin ada. Yakin ada. Yakin ada. Bisa disebutkan di mana? Tidak pernah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat hari Minggu 1 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila nih Kang. Ya, kalau mengingat-ingat Hari Kesaktian Pancasila, kita mengingat-ingat film yang sudah lawas yang masih memiliki nilai historis yang sangat tinggi, yaitu film yang tentunya kita sudah tahu itu sering diputar di TVRI gitu. G13 PKI ya. Itu buat saya yang kelahiran 80-an itu film itu memiliki nilai historis yang sangat-sangat tinggi ya, karena mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati terhadap paham-paham tertentu. Ya, oke, kembali ke podcast ya. Gak apa Kang, lanjut aja. Kopi mah kesini aja nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Biar nampil wajahnya di podcast. Ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun. Ini para pemirsa yang ditawarin kopi semua. Ini dari tuan rumah yang bekerja di sini, alhamdulillah mudah-mudahan pahalanya senantiasa mengalir ya. Dan bantuin podcast di sini rezekinya tetap mengalir. Ya, kembali lagi di podcast hari ini tanggal 1 Oktober 2023. Di samping saya ulang Kang Baung atau Kang Maulana ya. Hari ini weekend Kang, kita mengakhiri hari weekend ya di minggu yang kemarin tuh. Macet. Tadi macet gak? Macet Pak. Macet parah. Karena tanggal muda jatuhnya di weekend. Dan kita semua tahu Cisarua adalah destinasi terdekat dari ibu kota dan juga termasuk kabupaten dan kota-kota Siap. penyangga ya. Hatur nuhun. Dari Jakarta, dari Depok, dari Bekasi, dari Sukabumi, dari Cianjur, semua tumpah ruah di puncak. Tentunya kan mungkin ada alasan tersendiri kenapa orang datang ke puncak, dan bagi mereka mungkin macet adalah hal yang apa ya namanya normal karena sambil jalan-jalan. Beda dengan kami warga puncak sendiri lebih baik lebih banyak di rumah jika weekend. Gimana? Ya berbeda dengan kami. Kalau kami weekend lebih banyak di rumah tentunya dengan keluarga, dengan family seperti kita sekarang begitu. Iya. Itu sedikit intro dari Kang, dipanggilnya apa? Kang Baulana atau Kang Baung deh? Lebih nyaman kalau profesi sebetulnya saya sebagai Maulana karena tunang Maulana. Tapi orang lebih itu memang sebagai Baung ya. Dan melalui podcast ini pun akhirnya banyak orang nanti tahu saya jadi sebagai Baung ya. Ya, itu kan sudah personal brandingnya sudah apa ya? Orang mengenalnya Kang Baung gitu. Ya, nickname-nya begitu. Nama brengsek mungkin. Baung. Kang, 3 kata untuk puncak Kang. Puncak. 3 kata ya, 3 kalimat ya. 3 kalimat. Sirna rasa, sirna raga, palalawangan dharma. Wow, apa itu Kang? Tempat kita menemukan rasa dan batin untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, khususnya di kawasan Jalur Puncak. Khususnya lagi adalah Pasanggaran atau Kecamatan Binaruan. Oh iya. Saat ini malam menunjukkan pukul 8.34. Kang, puncak ini seperti apa sih Kang? Puncak ini menurut Akang seperti apa dan bagaimana Kang? Dalam perspektif apa dulu? Ya terserah perspektif Akang itu seperti apa dan bagaimana puncak itu.
Selengiannya mungkin puncak asmara, puncak kenikmatan, puncak wisata. Tapi bagi saya sebagai putra daerah yang memang lahir besar di sini, puncak dulu indah kan. Iya. Dan hamparan kebun teh yang luar biasa, dengan air terjun, sumber air mengalir ke pelosok-pelosok kampung itu luar biasa. Iya. Dan sekarang kelihatan kita secara masif banyak pembangunan yang saya pikir itu tidak terkontrol dengan baik, tentunya akhirnya banyak kerusakan. Dan bagi saya pribadi, tentunya juga mewakili mungkin warga jalur puncak di sini, puncak sudah rusak, puncak sudah jarang berkabut. Apanya yang rusak? Ekosistem menurut saya. Contohnya? Contoh begini, kami dulu naik ke gunung tanpa ada hambatan larangan, kemanapun kami bisa akses masuk dengan bekal dari rumah seadanya kita. Apakah kita cari burung atau kita hanya sebatas jalan-jalan, refresh. Tiba-tiba sekarang kita masuk ke kampung-kampung sana sudah banyak akses jalan entah kemana, karena ini milik anu, ini sudah jadi berbagai macam ya. Akhirnya kami merasa asing di tempat kami sendiri. Pemandangan dari jauh rumah saya sampai dulu ke gunung itu hijau, sabuk hijau puncak. Sekarang kami melihat malam itu sudah banyak bling-bling cahaya, entah itu cahaya apa itu wisma, hotel, villa atau glamping kami tidak tahu ya. Dan sudah tidak seindah dulu. Sudah tidak seindah dulu. Diminum dulu Kang kopinya Kang. Kita sambil ngerokok aja santai. Itulah puncak seperti apa dan bagaimana itu menurut Kang Baung ya. Menurut Kang Baung. Apa sih isu yang dominan di puncak ini Kang? Kalau isu saya tidak bisa menjabarkan apa ini isu atau tidak, tapi saya lihat langsung sendiri memang satu adalah kemacetan, traffic jam. Keduanya adalah imigran. Ketiganya berisik. Kalau malam minggu atau weekend ini pila-pila suka banyak yang nyanyi sampai jam 12 sampai 1. Banyak keluhan masyarakat juga itu. Ya, sampah menggunung jika sama liburan. Sungai di sana. Jadi pengurus-pengurus lingkungan seperti RT RW atau kepala desa kadang juga pusing, ini sampah begitu banyak di puncak, manakala setelah selesai orang berlibur. Dan aspek lain saya pikir juga kenyamanan terganggu dengan sekarang banyak pengungsi yang kok bisa menggunakan kendaraan sendiri ya, baik roda 2 atau roda 4 dengan mereka mungkin tanpa diberikan petunjuk aturan kearifan lokal. Ya, kecepatan tinggi, terus mereka bisa bawa mobil. Di negara kita kan harus ada aplikasi yang notabene KTP WNI. Maaf jadi melebar ya, tapi nah itulah faktanya saya pikir. Dan saya merasakan itu secara langsung. Ada kekhawatiran terhadap keberadaan mereka, khususnya kepada warga lokal lah ya, gitu. Ya. Jelas ada kebudayaan yang berbeda antara mereka warga dari Timur Tengah non jauh di sana dengan kita budaya lokal. Terutama kita sebagai orang Sunda ya. Perilaku mereka tidak sama dengan kita. Ya, tidak sama, namun berjalannya waktu mereka bisa lama di sini, beranak pinak dan menyesuaikan dengan keadaan ya. Sekalipun itu mereka sudah belajar bahasa Indonesia, tetap tidak terjalin komunikasi karena tidak ada chemistry. Mereka adalah warga asing bagi kami. Tidak bisa itu dipersatukan. Dan itu yang menjadi kekhawatiran ya. Iya. Menjadi kekhawatiran. Warna puncak itu sendiri dengan kearifan lokal sudah meluntur. Kita dulu datang ke pasar, ya kita lihat saudara kita atau teman kita atau saudara dari saudara kita berjualan. Sekarang mohon maaf bagi kami, terutama saya khususnya, banyak orang-orang notabene bukan warga kita dulu sudah berjualan di sekitar pasar kita atau lingkungan kita, dan mereka mempekerjakan juga warga itu sendiri tuh sebagai translator atau penerjemah bahasa. Menurut pandangan seperti itu. Nah, itulah imigran ya menurut Kang Baung. Ada informasi nggak Kang? Mungkin memiliki informasi mereka
harusnya nggak tahu, misalnya mohon maaf ya, seperti apa mereka itu tinggal di puncak itu, apakah mereka hanya cukup tinggal saja tanpa harus memiliki usaha, ataukah memang menurut Akang sah-sah saja gitu? Kalau sah saja tidak boleh ya. Mungkin tentunya kan unsur terkait dari pemerintah lebih paham itu masalah aturan. Namun kalau kita menggunakan logika, datangnya mereka ini kan sebagai orang luar yang mencari tempat untuk bernaung sementara. Harusnya kan mereka dilokalisir di satu tempat, tidak liar seperti itu, gitu kan? Seperti itu, dilokalisir, berikan aturan dan berapa mereka tinggal, berapa lama, apakah memang di sini akan diberikan domisili setelah sekian tahun. Kami juga tidak pernah tahu aturan itu, masyarakat awam. Jadi mereka nambah banyak. Nah, dulu memang awalnya imigran yang saya tahu dalam versi saya, mereka dilokalisir dalam satu tempat dan tidak awasi. Tapi entah berapa tahun kemarin kok jadi mereka membabi buta, ada di mana-mana gitu, ada setiap pelosok kampung. Kalau saya tanya masyarakat juga mungkin yang menerima mereka untuk sewa rumahnya mungkin diuntungkan, ya. Tetapi masyarakat yang berdampingan dengan mereka tetap pasti tidak nyaman. Karena mereka biasa dalam hidup di sana yang keras. Jadi kita yang seperti hari-hari diatur dengan adat, etika atau norma. Keras itu apa yang menjadi ketidaknyamanan dari bahasa keras itu? Ya, kita tahu mereka berasal dari negara yang penuh dengan konflik kan. Ya kan? Di kita Maripah Rajunawi, ya kan? Kita orang Sunda juga Sili Asar. Tapi terapan itu, ya mungkin lama kalau juga kita lelah ini kita membiarkan saja. Hanya berharap pada pemerintah terkait usul Kabupaten Bogor, kami juga ingin nyaman. Kami akan terima mereka. Tapi aturannya seperti apa? Menurut Akang, apa sih yang harus dilakukan pemerintah terhadap para imigran itu, Kang? Saya tidak punya kualifikasi memberikan harus seperti pemerintah karena mereka atau beliau-beliau pemilik aturan dan penguasa aturan tersebut kan. Namun jika mereka sama-sama sebangsa dengan kami, prioritaskanlah kenyamanan kami dengan aturan yang mereka miliki, dengan aparatur yang mumpuni, dengan sistem yang sudah ada. Kami ingin nyaman seperti dulu. Berbicara kenyamanan, apakah Akang sendiri merasa nyaman dengan keberadaan mereka? Tidak. Dan itu tadi yang sudah dijelaskan tadi, yang mendasari alasan ketidaknyamanan hadirnya mereka gitu. Sangat tidak. Perbedaan budaya, rentannya konflik fisik ya. Logikanya atau gimana? Logikanya gini kan. Akang tinggal sebagai warga Puncak atau Cisarua. Lalu ada orang asing di depan kita. Kalau orang asing masih satu rumpun NKRI ya dari Sabang sampai Merauke, kita bisa bertatap bahasa bukan dengan bahasa yang Indonesia atau nasionalisme kita. Tapi mereka yang tidak mengerti bahasa Inggris tidak bisa berkomunikasi. Berarti mereka warga asing. Harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keberadaan mereka? Saya jawab tadi, pemerintah lebih tahu bagaimana role-nya dan menerapkan. Tapi kan setidaknya punya harapan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, lebih menetripkan saja keberadaan mereka. Ya, perjelas. Kemudian ada contoh. Ini yang keterbatasan diri saya mengatur aspek hukumnya. Mereka warga asing, lalu bisa memiliki handphone. Tentunya harus dengan KTP kita daftarnya, registrasinya kan. Mereka punya bawa mobil sendiri, punya mobil bahkan garasi kontrakannya. Mereka bisa. Itu bagaimana? Roda 2 bawa motor besar, NMAX segala macam. Orang-orang kita mungkin motor sederhana vario lah. Kita bicara objektif ya. Mereka bisa bawa NMAX, XMAX dan segala macam lebih besar ya. Bagaimana? Nah, itu juga sebenarnya yang jadi pertanyaan saya gitu. Kenapa mereka bisa sampai bawa kendaraan? Bagaimana mereka, apakah mereka memiliki SIM, ya kan? Terus ada registrasinya dari ada yang menginformasikan ini ya, tanpa harus saya menyebut namanya, bahwa mereka juga istilahnya diindikasikan ini masih bersifat katanya, walaupun pertanggungjawaban dari bahasa katanya kan masih abu-abu gitu ya. Katanya ada yang apakah mereka memiliki motor sendiri, beli sendiri atau bagaimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan juga. Iya, seperti itu. Tapi ya, saya pikir juga banyak orang kalau memang mau fair gitulah. Ini rahasia nasionalisme dan kedaerahan kita, bicara Puncak ya, tidak bicara nasional, ya, nasionalisme di Puncak saja. Saya kira orang pun juga di Puncak, orang asli juga tidak nyaman kok. Ya, semua orang akan melirik kau, kita naon sih gitu. Kok banyak orang asing berseliweran, ngapain gitu? Seperti di Bapak kan ada yang mereka pedagang gitu. Tapi kan kalau kita melihat secara sisi kemanusiaan, mungkin mereka juga butuh penghidupan yang tidak apa yang mengalir itu tidak mencukupi kebutuhan mereka. Pada akhirnya mereka berlarinya berdagang gitu.
Nah, bagaimana kamu menanggapinya? Ya, secara manusiawi saya juga orang yang sangat soal dengan kemanusiaan, sadar tentunya dengan itu. Mereka juga perlu akses untuk mencari ekonomi ya, kelayakan hidup di tempat kita. Bisa dilihat mereka datang dengan pakaian budaya adatnya, bersimbiosis dengan apa yang ada di kita karena mudah mendapatkan banyak hal di sini. Mereka bisa bersosialisasi, kemudian menyesuaikan pakaian mereka lebih maaf kata trendy, modis gitu kan. Intinya kemanusiaan tetap kami juga junjung tinggi gitu. Namun apakah mereka tidak diberikan wawasan tentang aturan main atau budaya dan kearifan lokal? Itu sih karena sebetulnya. Ini baru dari suara saya sendiri, entah kalau dari yang lain. Saya juga sepasa sih juga hampir sama saya pikir. Iya. Tapi itulah memang dinamika atau ruang lingkup yang ada di puncak ya. Kang, sejauh ini apa sih Kang problem solvingnya terhadap permasalahan dan isu-isu permasalahan yang ada di puncak? Problem solving. Begini, saya bukan akademisi dan saya juga bukan disiplin ilmu kajian-kajian sosial secara khusus ya. Sekedar masukan dari saran saja, bukan problem solving karena kembali kalau bicara problem solving kepada aturan pemerintah terkait ya. Ya tolonglah di apa ya namanya, jika ada perkembangan aturan-aturan yang terkait dengan imigran di kita, pemerintah juga memberikan info atau wawasan umum kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sangat awam dengan hal itu. Sebenarnya kami tidak akan terjadi benturan. Benturan? Iya. Benturan secara fisik atau benturan secara budaya itu gimana? Lebih pada attitude ya. Contoh kata begini, saya di kampung, anak kecil kan kalau sore itu ramai ya. Iya. Nongkrong setelah mandi sambil orang tuanya ibunya ngasih makan mereka, ayahnya pulang gitu. Ini mereka kadang bawa kendaraannya tanpa ada aturan, wah gitu ya, abas aja gitu kan. Dan itu pernah Kang lihat sendiri? Sering. Dan saya sering tegur mereka. Pernah sampai pada akhirnya terlibat adu mulut atau debat gitu dengan mereka ketika menegur gitu. Pernah ditegur gitu? Lebih dari 7 kali. Lebih dari 7 kali. Ya. Di mana saja Kang kejadiannya? Di tempat saya lahir, di tempat saya tinggal sekarang. Itu ada di situ juga? Ada. Berapa keluarga atau berapa orang? Saya lihat sih banyak kayak mereka. Banyak. Karena saya bukan seorang RT yang harus lihat semua, tapi cukup kalau saya berjalan kaki seminggu sekali ke tempat kerja, ya banyak rumah yang terisi. Saya tidak menyalahkan pemilik tempat untuk menyewakan itu, tetapi kembalikan kalau pemerintah juga lebih arif ya, memberikan wawasan terbanyak kepada mereka tentang etika budaya kita kan. Oke. Kita pada akhirnya fokus pada ranah diskusi tentang imigran ya. Kalau kita hampir ngobrol ini, Kang, sejauh ini apa sih peran serta tokoh masyarakat baik LSM, tadi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ormas terhadap isu-isu yang ada di puncak, tidak hanya imigran tapi juga permasalahan isu yang lain gitu kan? Saya meyakini dan faktanya juga banyak yang tadi akan sebutkan instrumennya itu semua terlibat di wilayahnya masing-masing dengan porsi tugasnya masing-masing. Baik memang diarahkan oleh pimpinan mereka ataupun juga atas dasar kesadaran sendiri. Saya yakin semuanya juga melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Fungsi semua dijalankan. Namun kalau tidak semua elemen ini dirangkum menjadi sebuah kesatuan yang kuat, saya yakin ini hanya tadi LSM bergerak dengan caranya tersendiri, ya kan? Dari apa tadi tokoh atau kemudian hanya akan bergerak sendiri karena mereka ini kekuatan karena terpecah-pecah menurut saya. Ini perlu sebuah apa ya, ibarat orang Sunda bilang bengketan sapu nyerek gitu ya. Lebih dieratkan lagi persatuan. Maksudnya gini, sejauh apa peran mereka, keberadaan para tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, ormas terhadap isu-isu yang dipuncak tidak hanya pada imigran tapi juga pada lingkungan, terhadap kondisi kemacetan, terhadap isu sosial lainnya gitu kan. Ini yang sejauh mana peran ini? Ini agak kompleks ya. Kalau peran saya yakin sudah menjalankan perannya semua kan. Ya, dengan ranahnya masing-masing. Entahkah memang ini belum efektif, entahkah memang ini tidak ditunjang oleh dukungan pemerintah secara utuh gitu kan. Anggap ini kan perjuangan, juga syiar ya di tanah kelahiran kita. Peran semua sudah dijalankan, saya yakin. Hanya memang perlu waktu kita bisa mencari problem solving itu. Kang, dari apa yang sudah disampaikan tadi, sudah dibahas tadi,
Puncak itu harus apa dan bagaimana sih Kang? Hari ini dan ke depan. Puncak ini kan bukan sebuah alamat, tapi lebih kepada jalur ya. Ciawi, Megamendung, Cisarua sudah puncak, arah ke puncak, dan memang pusatnya ada di Cisarua. Harus bagaimana? Saya pikir juga ya kalau sebagai warga masyarakat biasa ingin puncak seperti dulu lagi, damai, aman, nyaman, sejuk, tidak ada kemacetan, kali kami bersih, air kami melimpah, hutan kami juga luas, ya area hijaunya tidak berisik lah. Bisa mungkin diberikan saran masukan secara spesifik gitu. Puncak itu harus apa sih kepada pemerintah itu? Ya. Tidak hanya untuk pemerintah, tapi semua juga kalangan masyarakat, tokoh-tokoh, budayawan, politisi, pemangku kebijakan, baik daerah, Kabupaten Bogor, provinsi ataupun pusat. Tolong dijaga siklus alamnya secara baik. Kami hanya minta itu saja. Siklus alam ketika siklus alam sudah baik, sudah sehat, manusianya pun akan sehat, baik secara pikiran, rohani ataupun jiwa dia sendiri. Iya. Ini berbicara konteks alam, tapi bukan lebih kepada alam yang sifatnya alam tentang lingkungan ya. Apa yang akan ketahui tentang alam dan budaya di Sunda? Mungkin akan pernah menjumpai semacam situs atau hal-hal yang bersifat historis tentang puncak. Mungkin akan ini bisa menjabarkan. Gitu. Saya tidak menguasai bahasa Sunda. Saya hanya kalau ada peribahasa kan orang Bogor tuh ras gengerong ya. Lelis lihat ras gengerong gitu. Seperti ini adanya lah gitu kan, kaitan dengan Cianjur atau wilayah lain yang memang lebih soft gitu ya, lebih halus. Ya kaitan dengan Cisarua sendiri, banyak tokoh yang lebih memahami, lebih mumpuni, tokoh adat, tokoh budayawan juga banyaklah pemangku wilayah, bahkan juga banyak aparat yang paham tentang hal itu lebih daripada saya. Namun saya sebagai warga juga punya kewajiban memberikan sedikit apa yang saya tahu. Kaitan situs bersejarah di puncak, cerita turun-temurun ataupun kita lihat di literasi media sosial baik koran ataupun online, banyak tempat yang itu tadi kalau kita jaga alamnya maka akan juga terjaga situs-situs. Nah, kewajiban kami sebetulnya tidak harus menyebutkan ada situs apa jika memang itu harus ditutup. Cukup kita datang ke lokasi, kita tahu sudah. Tapi itu warisan leluhur. Nah, kita kalau mengulas sejarahnya sangat panjang karena kita bukan sejarawan, terutama saya. Gitu. Namun kami berharap kepada pemerintah dan para pengusaha jika ada rencana pembangunan di objek pembangunan di sebuah wilayah yang di situ, apakah informasi dari pemangku adat lokal, RT atau tokoh, tolong itu dijaga. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Sejauh ini tempat mana saja atau di mana saja yang akan ketahui adanya situs-situs yang sudah tergali atau potensi-potensi yang bisa menjadi sumber informasi sejarah di puncak? Banyak, tapi saya tidak hafal semua. Yang Kang tahu saja. Situs Batu Keraton, ya, Batu Keramat, Batu Gantung, Batu Turap, kemudian bisa disebutkan lokasinya kan? Ya, di daerah Tugu ya itu. Batu Keraton daerah Ciburial ya. Ciburial itu. Ciburial. Terus yang tadi Batu Gantung di daerah Tugu Selatan. Tugu Selatan. Di desa Tugu Selatan. Kemudian juga tadi ada Batu Keramat. Keramat ya. Di mana itu? Keramat juga itu sama di daerah atas juga. Di mana itu? Daerah Tugu juga sama. Tugu juga. Ya. Terus juga ada Patilasan ini juga nih, batu bekas pijakan daripada sesepuh kita, dulu kita. Kalau Haji itu Bagus Andung atau Mbak Anot kita kenal di desa Ciberem sana, itu juga sangat luar biasa. Dan beberapa titik lainnya memang juga saya tidak hafal semuanya ya, karena saya bukan sejarawan yang sering datang ke situ tersebut. Dari yang tadi disebutkan tadi, sudah adakah pemugaran atau misalkan perawatan tertentu secara kontinu atau berkala? Gitu? Cara kearifan lokal ada. Dari pemerintah atau dari inisiatif masyarakat sendiri kan? Yang saya lihat itu lebih kepada tugas turun temurun ya. Nah, kalau pemerintah saya mungkin kalau dari Matu Bagus Andung tadi memang sudah jadi cagar budaya karena ada plannya di situ. Tapi yang lain saya belum lihat. Namun sampai detik ini kita diskusi, saya terakhir minggu lalu ke sana, semuanya masih terawat dengan baik, masih terjaga. Kedepannya adanya keberadaan situs itu harus lebih diapakan gitu. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan, ayo kita berupaya menggali, ngeguar sejarahnya, ya orang Sunda mengguar sejarahnya, harus diapakan, harus dirawat seperti apa, lalu dibuatlah di situ macam
literasi kaitan lokasi tersebut secara detail, secara jelas, secara fakta. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan, dan jangan diplesetkan juga. Dan pemerintah harus mengakomodir masukan daripada budaya tokoh atau pemuda yang paham situs tersebut, lalu dimuat dalam apa ya, semacam mungkin bukan iklan, apa ya bahasanya, ya tempat-tempat bersejarah di kawasan puncak. Pemerintah di sini apakah maksudnya skala kecilnya kecamatan kah, ataukah melibatkan pemerintah pusat, ataukah dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bogor kah? Ya saya pikir Kabupaten Bogor juga cukup, cukup. Apalagi apa namanya ya banyak budayawan Kabupaten Bogor yang berasal dari puncak dan itu gitu kan. Dan saya meyakini ke depannya insya Allah yang kita cita-citakan tadi itu akan tercapai kan. Semua akan terjaga dan akan kembali ke titik nol, semuanya akan rapih, repeh, semuanya akan kembali pada lebih jelas deh Kang, apa yang diharapkan terhadap keberadaan situs-situs itu, baik yang sudah dipugar atau baru sekedar diketahui oleh masyarakat, apa yang diharapkan kepada Dinas Pariwisata dan Kabupaten Bogor? Ruat, rawat, jaga, wariskan yang anak incu kaharepna. Sebab eta warisan leluhur Ya, kalau dijaga kan masyarakat itu juga pasti menjaga Kang. Apa yang diharapkan secara teknis oleh pemerintah gitu kan? Pemerintah lebih tahu kok bagaimana menjaga itu semua, karena banyak ahli di situ. Istrinya akan punya harapan seperti apa gitu? Ya, harapannya jangan pernah lahan di area tersebut dirusak atau dimiliki oleh pihak-pihak tertentu secara pribadi. Itu milik alam. Nah, itu ada yang pada akhirnya dimiliki oleh pihak tertentu. Saya yakin ada. Saya yakin ada. Yakin ada. Saya yakin ada. Bisa disebutkan di mana? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya itulah berbicara konteks tentang alam yang berkaitan dengan kebudayaan dan warisan leluhur atau peradaban di masa lalu yang ada di puncak. Tentu harapan tadi sudah disampaikan oleh Kang Baung gitu kepada pihak-pihak terkait, yang mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa terlaksana baik secara aturan dan hal teknis lainnya gitu. Secara teknis itu apa yang harus dilakukan gitu. Ya itulah penggambaran pertanyaan berikutnya. Ini kan pasca atau sesudah dilantiknya Pak Bupati dari PLT menjadi Bupati ya di Kabupaten Bogor, yang kebetulan orang puncak. Mungkin Akang ingin menyampaikan terus apa yang diharap pada Bupati yang kebetulan orang puncak, yang kebetulan di selatan nih Kang, dan ada di puncak khususnya Cisarua, Kecamatan Sarua. Apa yang diharapkan kepada Pak Bupati Kang? Ya. Mungkin mau mengucapkan dulu atau gimana? Ya, Assalamualaikum Pak Bupati Sampurasun, Rahayu Biakta Bagja Wali Sapunajana, Arifun Madi. Saya memang kenal ya, kita semua orang Jawa kenal dengan beliau juga orang baik, orang yang berkarisma. Namun punten Pak Bupati terhormat Nuka Suhun Pak Haji Iwan Setiawan titip dari puncak alamna cina nyaman deui, cina hejo deui, cina mernah deui, cina tertib deui gitu. Ulah macet-maceting lah, terutama nuka kampung-kampung, karunya nu di kampung urang ruat alam, tapi urang rawat oge alam. Atuh nuhun Pak Haji. Ini harapannya ya. Harapannya Oke, saya pikir tadi sudah apa yang akan puncak itu seperti apa dan bagaimana, dan puncak itu harus apa dan bagaimana, peran serta tokoh masyarakat, ormas, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat tadi seperti apa sudah disampaikan, dan adakah nilai-nilai historis di puncak itu sudah disampaikan juga gitu. Berikutnya Kang, apa yang suka dan duka ketika Kang bertempat tinggal, lahir di puncak? Lahir puncak kan? Iya. Lahir di puncak. Di mana tuh Kang? Di Kampung Kopo di rumah ibu tercinta, ibu ayah, ibu bapak tercinta. Apa yang menjadi kesukaan di puncak? Sukanya dulu nih Kang. Sukanya puncak adalah karena kelahiran saya banyak saudara, saya banyak kerabat, saya banyak merasakan begitu indahnya bisa menjalankan tradisi. Mangga bisa melaksanakan ibadah yang indah lah, ya indah. Apalagi waktu masih kecil ya, gitu kan, masih banyak tradisi budaya keagamaan yang saya ingat betul gitu. Mudah-mudahan nih melalui program pemerintah, budaya-budaya luhur kita yang diwariskan oleh leluhur kita yang sudah almarhum ini bisa ada kembali lah. Tradisi apapun itu, walaupun sekarang sudah mulai berjalan oleh tokoh puncak, namun izin untuk tidak sebutkan satu persatu, salah satu adalah kebawakasan atau tupat. Itu sudah. Apa yang dijabarkan tadi itu bagian dari kesukaan ya? Bagian kesukaan gimana? Ya itu juga. Apa yang menjadi duka ketika akan tinggal di puncak? Kembali ke awal tadi, alam kami rusak
alam kami tidak terjaga. Sungai kami rusak, air terjun kami kering, dan itu bukan hoax. Banyak masyarakat di Jalur Puncak, beberapa titik memang saya tidak tahu data seperti apa konkretnya yang merasakan kekeringan. Apa yang menjadi kekhawatiran? Ini kan bagian dari kedudukannya. Apa yang menjadi kekhawatiran Akang untuk anak cucu kita ke depan nih, khususnya tentang puncak ini ke depan? Kekhawatirannya adalah contoh Mungkin gini. bisa diresapi Ya. apa yang menjadi kekhawatiran ke puncak ke depan. Puncak ke depan tuh, aduh, apa sih? Contohnya begini, kebun teh. Dari mana-mana termasuk kita warga sini, kalau ke puncak pasti pengen lihat kebun teh, hamparan kebun teh yang luas, hijau, indah di Iya. mata ya. Saya mengutip dari ucapan rekan saya, Kang Bram, anak cucu orang mengkarep banyakkan kebun teh di mana kebun teh? Dongeng ya. Hanya dongeng. Kalau hutan saya yakin pohon besar akan tetap ada, walaupun tidak banyak dan tidak luas. Kebun teh itu mana? Itu khawatir. Namun untuk yang sekarang khawatirnya adalah ini pesan moral untuk semua. Kita sedang dalam musim kemarau yang sangat panjang dan cukup ekstrim untuk kita orang gunung, Kang. Karena tanah mengering, beberapa titik ada yang tandus, pohon mengering, ada yang retak-retak juga. Waspada dan antisipasi jika memang hujan cukup panjang, apalagi di akhir tahun, tetap waspada saja terhadap apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa. Gitu ya. Dan alhamdulillah Kang nih, kita telah kedatangan tamu Gabung. yang kebetulan bagian dari generasi puncak juga, terlibat di media. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah atau kekayaan yang ada di puncak, tidak hanya pada alam, tapi juga tidak pada hal yang lainnya berbau wisata, tapi juga pada manusianya, SDM-nya. Ternyata di puncak ini banyak juga ya generasi-generasi yang melek terhadap perkembangan zaman. Kita sambut aja Kang Peri. Kang Peri, mangga gabung Kang Peri. Ini toko sayap kiri. Ini sudah dipanggil. Mangga. Saya jangan malu-malu. Gabung aja. Kalau pemberontak nggak akan di blacklist kok. Nanti ada sesi kita bertanya ke Pak Peri, ke Kang Peri. Setelah nanti selesai pertanyaan dengan Kayaknya harus di sini deh, di tengah. Barangkali mah karena di tengah dia asing. Saya ada Kang. Alhamdulillah, damang. Ini Kang Peri, salah satu bagian dari generasi yang di puncak. Dan mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, aktivis-aktivis atau tokoh yang ada di puncak sudah di usia sekian ya. Dan tentu puncak ini butuh regenerasi. Saat ini walaupun anak muda lebih banyak mengamati, tapi setidaknya 5 atau 10 tahun yang akan datang itu menjadi harapan untuk tetap bagaimana puncak ini tetap memiliki nilai kritis, daya kritis dari generasi yang sekarang yang akan datang. Oke, kita ke Kang Baung dulu ya. Siap, Kang Baung dulu. Tadi peran serta tokoh masyarakat dan LSM juga sudah ya. Udah. Dan peran peran dari pemerintah juga sudah ya. Berarti pada akhirnya pertanyaan utama. selanjutnya ya. Tinggal peran utamanya saja. Tinggal peran sudah. Pemerintah sudah tinggal peran utamanya saja. Utama saja. Ini Kang Peri. Siap. Kang Peri, nama lengkap apa sih Kang? Nama lengkap saya tuh pendek. Superi. Superi. Kelahiran mana Kang? Saya kelahiran asli Bogor ya. Bogor. Kebetulan saya putra di Cijulang. Cijulang. Ya, Oh, jadi itu nggak ada dalam Google tuh. nggak ada. Tapi ada sekarang alhamdulillah. Semenjak era digital aja alhamdulillah Cijulang, ketika klik Cijulang udah muncul lah dengan. Sempat tidak diakui ya, sempat tidak diakui di Google Map ya. Seperti ada. KTP-nya kan nomaden itu. Jadi keturunan Cisarua, Pasangrahan dan salah satu tokoh ulama di Coblong lah di Megamendung. Siapa juga? Kiai Haji Ashari. Kiai Haji Ashari. Iya, Haji Ashari, terus punya anak Haji Halimi. Ternyata bapak saya. Kang Peri ini termasuk founder ya Kang ya? Founder dari salah satu media ya? Atau pendiri ya? Ya, jadi emang basic saya pertama sih di ini ya, di organisasi kemahasiswaan ya. Jadi dari pas lulus sekolah, saya udah tidak ada nih di puncak. Tukang demo dong. Iya, tukang demo. Dari masa ke masa ya kerjaannya mengkritisi pemerintah ya. Itulah karena ada tugas mahasiswa sebagai agen perubahan ya. Aduh, ini topiknya bakal berubah nih. Tadi saya bicara baik-baik yang positif, datang agen perubahan untuk mengkritik pemerintah, saya dianggap sama lagi. Enggak. Jadi masa-masa kuliah itu, nah ketika
pulang ke Puncak. Jadi saya tuh asli Puncak tapi nggak sepenuhnya tahu Puncak. Ketika saya buatlah satu media sekelas nasional tapi daerah Puncak dan menggeluti wilayah Kabupaten Bogor. Ternyata saya terlalu jauh main. Kok ibaratkan saya tuh main di lautan gitu yang tidak tahu dasarnya gitu kan. Ketika saya kesini ada motivasi, tambah lagi banyak tokoh-tokoh yang spiritnya jauh lebih semangat daripada pemuda. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit permasalahan Bogor khususnya Puncak itu mulai tahu. Itu tadi provokasi apa motivasi apa provokasi tuh? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi mungkin salah satu pemuda yang aktif di bidang ini sekarang yang ngumpul di sini kok. Saya belum ada partner. Kebanyakan pemuda di KNPI dimanapun main slow ya. Bisa demo tapi main demo ada adik. Saya pikir yang itu harus sensor ya. Jadi luar biasa lah. Terus kenapa tadi ada dibahas tentang peran pemuda ke depan? Betul. Tahun sekarang tuh masa depan Indonesia ya ditentukan oleh pemuda. Karena hampir 60% ditentukan oleh pemuda. Artinya giroh pemuda di Puncak ini ya harus terbangun ya. Dari kritisnya, nalar kritis. Oh, itu belum Kang, nanti buat Bang Ferry ada pertanyaan spesifik. Ini kan berarti kan tadi seniornya berbicara konteks tentang Puncak sudah disampaikan oleh senior Kang Baung. Kang, aktivitas selain mengolah media, apa saja Kang aktivitasnya Kang? Jadi saya redaktur sebenarnya sekarang, lebih ke apa ya? Jadi branding. Di kerja saya itu bagaimana cara membranding satu instansi. Jadi ketika ada job bisa nggak ini bisa goal sampai goal tersebut. Itu kerjaan saya. Yang kedua, saya lebih senang di investigasi. Iya, tapi lebih ke luar daerah lah, itu kerjaan saya. Kedua, saya lagi ngebimbing adik-adik dari mahasiswa. Bagaimana caranya tuh pola pikirnya jangan sempit gitu. Karena selain kita harus punya nalar kritis, tapi jangan terpaku oleh politik praktis gitu. Di luar sana sudah memikirkan bagaimana caranya ada kecerdasan buatannya, AI itu kan. Sudah bikin robot dan sebagainya, potensi apa. Nah kita anak-anak muda ini masih terbelenggu dengan politik praktis gitu lah. Harus seimbang kan. Bagaimana caranya nalar kritis tetap terjaga untuk mengkritik tentang kebijakan, tetapi kreativitasnya harus juga terbangun. Apa yang harus dibuat nih oleh pemuda? Sekarang kan mengacu IT, sekarang negara kita lebih dominan senang ke luar negeri. Produk elektronik semua pun luar negeri. Kenapa nggak bisa? Itu yang saya pelajari. Padahal fashion shuttle-nya lebih ke barat ya? Ya, lebih ke barat. Padahal orang-orang hebat di negeri ini banyak sekali. Tutor-tutor orang bisa menjadi barometer atau ini ya. Iya. Jadi terkadang pemuda itu gitu. Kita nalar kritis nih, dang. Ketika ditanya solusi, apa solusinya? Nah, kita mentok. Oke. Seperti itu. Ada juga yang lebih fokus ke lebih sosial dan sebagainya. Ada. Jadi sekarang tuh zamannya beda-beda ya. Ada yang lebih berbuat aja lah daripada kritis. Tapi kalau misalkan dari unsur itu digabungin, kayak Indonesia bisa lah. Oke. Kang Ferry, menurut Akang, Puncak ini seperti apa dan bagaimana? Puncak ini, jadi ini yang menurut saya sedih dengan lucu. Jadi saya kebanyakan di luar. Ketika saya rumah di mana? Puncak, pasti yang itu, wah ada Kang Semen nih, wah ada gak kawin kontrak nih kan. Itu yang tempat mesum lah. Iya. Yang selama ini yang saya dengar dari luar. Sumatera di Kalimantan, dimanapun pasti yang sampai alim ulama pun bilang seperti itu. Nah ini yang harus image ini yang harus diubah. Kenapa? Karena Bogor ini kan sebagai peradabannya dunia ya sebenarnya. Mau saya kan? Siapa yang mengatakan itu? Karena kerajaan kan Tarumanegara kan Jawa Barat. Tarumanegara, Selatan Negara gitu ya. Sampai saya pernah mendengar itu Bogor, piramida itu terinspirasi oleh Bogor.
Pernah mendengar seperti itu. Nah, artinya ini kan tanah yang sakral, tanah yang sakral dipenuhi dengan orang-orang hebat, kan sampai melahirkan Sunan Gunung Jati dan sebagainya, kan sampai Banten. Nah, pasca tahun sekarang ini di apa ya, disebut Bogor ini disebut kota kawin kontrak, saya rasanya sedih. Menurut Akang harus dengan seperti apa dan bagaimana sih untuk merubah image itu? Sekarang ya harus betul-betul, jadi Pemerintah tuh mungkin harapannya kepada pemerintah dulu nih iya, untuk merubah branding Puncak itu dari image-image yang tadi yang sebutkan tadi, iya. itu harus bagaimana, seperti apa gitu? Jadi harus punya jati diri, punya apa ya namanya tuh, brand. Brandnya apa sih Bogor itu? Puncak itu brandnya apa? Ketika brandnya ini pariwisata, kita harus konsisten dengan brand itu. Jadi bagaimana caranya ketika ngomong Bogor, oh ini pariwisata, oh kebun teh dan sebagainya. Kayak di Bali lah, ketika ngomong Bali pasti udah budaya. Iya. Ketika ngomong Jogja itu udah. Itu kan ciri khas. Maksudnya itu kan ciri khas ya? Iya, ciri khas. Maksudnya untuk merubah, meminimalisir anggapan tentang Puncak sebagai, mohon maaf ya, Iya. mohon maaf ini, sebagai tempat mesum, tempat apa kan? Positif. Iya. Itu tadi anggapan-anggapan negatif itu harus seperti apa sih Puncak Ya ini? betul, harus di packaging secara baik gitu loh, di branding secara baik, didukung oleh tokoh-tokoh sekian. Kalau misalkan pengen berantas ya berantas sekali ya. Ya, contohnya seperti harus bagaimana gitu untuk merubah image itu? Ya sulit kalau tidak dengan brandingnya sekarang di media sosial, di branding dan sebagainya. Kalau misalkan ada tanggapan, oh sekarang udah tidak ada lagi, Puncak sudah bebas dari itu. Harus dipastikan nih pemerintah kan udah tegas kan. Intinya Puncak sudah tidak ada lagi tempat kasarnya seperti itu. Oke. Itu jawaban dari Kang Peri, Puncak seperti apa dan bagaimana. Sejauh ini Kang, peran serta keterlibatan partisipasi dari LSM, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, sejauh apa Kang? Sejauh ini tokoh agama kritis paling kuat ya. Bogor itu paling kuat dengan tokoh agamanya. Kita nggak berbicara Bogornya kan, ini kan Puncak, Puncak. Apalagi Puncak ya. Ada Idham Khalid di sana, di sini makamnya itu udah ciri khas. Ada lagi Mama Cilember, itu yang ciri khas. Dan dipenuhi setiap daerah, setiap kampung ya, dipenuhi dengan orang-orang hebat. Sudah tidak diragukan lagi dengan sisi agama. Kedua, dari sisi aktivis, banyak aktivis nasional di sini, banyak sekali. Kenapa? Karena pejabat di kota ini kan pindah ke Puncak. Artinya dari segi aktivis sudah banyak, tokoh kan, dari tokoh agama, tokoh masyarakat sudah banyak di sini. Tinggal menyatukan, tinggal cari bapak yang betul-betul gitu. Siapa yang mau ditokohkan di sini? Mereka di Puncak ini banyak tokoh gitu. Iya, jadi yang harus benar-benar dituakan dan bertanggung jawab. Ketika kita tuakan itu dia bertanggung jawab. Gitu. Sementara ini ada nggak tokoh yang menurut Akang digadang-gadang kayaknya ini pantas nih untuk dijadikan tokoh yang dituakan? Selama baru 1 tahun mendalami di sini kayaknya belum lihat. Belum lihat. Belum lihat siapa tokoh yang Belum lihat atau belum ada? belum lihat saya. Belum lihat. Belum lihat siapa tokoh yang benar-benar yang disegani. Salah satunya kalau di Sumatera lah ada namanya ketua adat. Kan kalau di Lampung ada ketua adat. Kalau di Bali itu ada dandre dan sebagainya kan. Kalau di Padang itu ada Cikma. Itu kan ketika kata Cikma A semua. Ya itu kan hanya sebutan saja untuk sebuah gelar kepada tokoh tertentu ya. Iya. Tapi maksudnya di sini ada nggak secara spesifik nama yang bisa dulu kan yang paling disegani kan adalah Mama Cilember. Itu Mama sebagai tokohnya Puncak, tokoh agama kan sebagai. Sekarang kan siapa lagi nih yang fokus ke bidang agamanya dan non agamanya? Harus membidangi ini nih. Ketika ada permasalahan Puncak ini disebut wilayah seperti ini negatif ini, itu kan peran tokoh agama yang harus ini kan ketika Puncak ini rusak dengan sabotase atau
itu kan perannya tokoh non agama, tokoh pemerintahan. Nah, saat ini belum. Jadi masih menurut saya tuh masih siapa ya? Ini kayak saya pribadi itu saya harus ikut ke mana? Bingung. Gitu sebetulnya. Ya, artinya kalau berbicara konteks ketokohan ya, bahwa di Puncak ini belum ada ya Kang Baung ya, tokoh yang dituakan, benar-benar dituakan. Kan nggak bisa jawab tuh. Saja belum lihat Mas ya, belum. Tokoh banyak, tapi banyak kan tokoh baju. Tokoh baju. Saya yakin tokoh ada yang juga sedang merumuskan sistem atau ide pemikiran berikutnya. Memang tinggal menunggu waktunya saja. Siapa yang akan muncul secara ikhlas dan sadar, berjuang untuk kemaslahatan umat, khususnya warga Puncak. Ini sudah ada kehadiran bagian dari generasi Puncak. Apa sih yang diharapkan Kang Baung nih kepada generasi Puncak, generasi muda nih? Generasi muda. Kalau bicara muda, darah muda, jadi kayak Bang Haji Rumah Irama. Iya. Kalau masih muda juga. Saya akan menilai adik-adik gitu ya. Kita boleh secara akademik, disiplin akademiknya kita ditempa untuk mengenyam pengetahuan tinggi terhadap sekolah lah ya. Tapi ilmu sosial itu tidak ada di fakultas manapun. Kita harus praktek. Ya. Di fakultas tidak diajarkan bagaimana kita menghadapi nenek-nenek di kampung. Keluhan mereka, nama hese dengan suluk kaleweng teh. Ya kan? Terus tadi saya juga sedikit dari Kang Cakil bilang sebagai suara. Ini jangan dijadikan Bogor Selatan sebagai sumber suara saja, lumbung suara untuk kontestasi politik. Saat sudah jadi, suara kami dengarkan. Ini loh Puncak seperti ini. Kita jangan hanya membranding bahwa Puncak baik-baik saja, tidak. Di jalan raya karena dihiasi oleh lampu-lampu yang bagus, yang wow, dengan toko, dengan resto dan lain-lain yang wah, kita enak dipandang mata. Coba main ke pelosok kampung sana, bagaimana teriakan ibu-ibu di sana. Nah, generasi muda ini, tolonglah aspirasinya lebih ditampung. Karena semua orang pernah jadi muda. Namun sudah ada pesan, kita kutip lah. Pembangunan butuh pemuda, pemuda butuh pembangunan. Tetapi kalau pemuda telat bangun terus, jadi tukang bangunan. Iya. Ya, pemuda butuh pembangunan, bangunan butuh pemuda. Dia pemuda aja telat bangun, jadi tukang bangunan itu. Ya, itulah penyampaian dari Kang Baung kepada generasi muda ya. Kang Ferry ini 3 kata untuk Puncak. 3 kata untuk 3 kalimat. Tegas. Berantakan. Tidak punya regulasi yang jelas. Oh, itu lebih dari 3 kata itu. Oh iya. Berantakan. Nah, yang keras. Berantakan. Macet. Kedua, kesenjangan. Kesenjangan. Ada kesenjangan di Puncak? Banyak. Contohnya kayak seperti saya. Air aja susah. Di mana itu? Di mana ada Cijudang udah susah. Di Desa Kopot susah. Oh, udah rekod deh. Semua susah. Itu dianggapnya hoax. Enggak, saya setiap hari di Banglo kan. Ada beritanya. Aman ya? Aman. Ada pertanggung jawab jelas ya? Jelas. Gitu ya. Kemacetan. Terus kemacetan. Itu tidak jelas ya. Kesenjangan. Jadi ya yang nomor 3 kesenjangan ini yang harus diatasi. Hal klasik yang ada di Puncak itu selalu rata-rata dengan kemacetan. Sampai kapan sih? Sampai kiamat kali ya beresnya. Nggak ada lagi kemacetan. Tapi katanya kalau nggak macet bukan Puncak gitu. Tapi kemarin dari podcast kemarin terakhir itu dari Bang Samsul nggak juga begitu gitu. Kalau nggak macet bukan Puncak, nggak begitu juga gitu kan. Gitu. Harusnya ada perubahan, pola perubahan. Oke. Nah, itulah podcast kali ini dengan Kang Baung. Tadi sudah disampaikan, kebetulan tadi di tengah acara kita kedatangan generasi muda yang ada di Puncak, yang kebetulan juga sebenarnya beliau juga mengolah media ya. Nah, ini kita harus kita
padahal jadi tahu ya bahwa di Puncak itu banyak sekali generasi-generasi muda yang turut serta berperan tidak hanya pada hal lain tapi juga pada media, bidang media ya. Dan harapannya tentu adanya keberadaan anak muda ini yang artinya menjadi wawasan lah buat kita bahwa ternyata di Puncak tuh tidak hanya kaya tentang alamnya tapi juga SDM-nya ya. Mungkin banyak juga di luar sana masih di Puncak atau di Jalur Ciawi sampai Puncak ini yang belum terekspos bahwa banyak generasi yang cukup memiliki skill dan beragam pengetahuan. Itulah sekian dari saya. Mohon maaf bila mana ada khilaf kata, dan mudah-mudahan apa yang menjadi bahan podcast ini dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua, khususnya ada di Jalur Puncak. Akhir kata, Kota Serua undur diri, dan Kang Baung dan Kang Ferry, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di podcast ini. Ya itulah, tambah panjang lebar ya. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, komen ya untuk Puncak yang akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.